Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di bab suhu, pemuaian, dan kalor. Hari ini kita akan membahas tentang kalor. Kalor itu apa? Kalor itu nama lain dari panas. Jadi, saya garis bawahi dulu, nama lainnya adalah panas. Kalor itu salah satu bentuk energi. Energi itu ada apa aja? Ada banyak. Ada energi listrik, ada energi magnet. Nah, salah satu jenisnya adalah energi panas, namanya kalor. Nah, kalor ini merupakan energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya nih, kamu lihat gambar ini. Kalau sebelah sini besinya dipanasin, otomatis ini suhunya lebih tinggi kan? Dibanding yang sebelah sini suhunya lebih rendah nih. Nah, kamu pegang nih besi yang sebelah sini, lama-lama panas gak? Akan panas kan? Kenapa? Karena ada perpindahan suhu dari tempat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalor atau panas dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah perubahan suhu, dan yang kedua adalah perubahan wujud. Jadi ingat baik-baik, bisa menyebabkan dua hal, perubahan suhu dan perubahan wujud. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu perubahan suhu. Misal kamu mau manasin air dari suhunya 30 derajat Celcius sampai menjadi 80 derajat Celcius. Nah, itu kan berarti ada perubahan suhu. Berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu air tersebut? Nah, kita bisa mencarinya dengan persamaan yang ini. Q sama dengan M kali C kali delta T, atau biasanya disebutnya dengan Q macet. Nah, Q-nya itu adalah kalor. Nih, SI-nya atau satuan sistem internasionalnya dalam joule. M ini adalah massa, SI-nya dalam kilogram. C ini adalah kalor jenis, SI-nya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T ini adalah perubahan suhu, SI-nya dalam derajat Celcius. Tadi misalnya kita mau manasin air dari suhu 30 menjadi 80. Oh ya udah, berarti tinggal 80 dikurang 30, yang besar dikurang yang kecil. Berarti perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Itu untuk nyari delta T. Nah, tapi kalau untuk nyari yang C ini adalah kalor jenis. Bedain ya, kalau Q itu kalor doang, yang C ini adalah kalor jenis. Nah, berapa besar kalor jenis? Kita bisa mencari dengan rumus ini. Q dibagi M kali delta T, yang ini. Nah, ini saya kasih note. Karena kalor itu merupakan salah satu bentuk dari energi. Nah, energi itu SI-nya emang dalam joule. Tapi ada satuan lainnya, yaitu namanya kalori, atau disingkat jadi kal. Kalau kamu beli makanan terus ngeliat di bungkusnya, di belakangnya ada energinya berapa, itu biasanya satuannya kalau di makanan itu KKL, kilokalori. Nah, ini adalah satuan lain dari energi. Makanan kan bisa menghasilkan energi buat kita kan ya. Nah, sama, kalor itu juga salah satu energi. Makanya satuannya itu juga ada yang dalam kalori. Nah, gimana cara mengubah dari joule ke kalori atau sebaliknya? Nah, ini lihat. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Atau 1 kalorinya sama dengan 4,2 joule. Nah, yang saya mau tekankan yang ada di tabel ini. Perhatikan baik-baik yang ada di tabel ini. Kalau kalornya dalam joule, masanya dalam kilogram. Jadi harus sama-sama SI. Nah, nanti kalor jenisnya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Tapi kalau kalornya dalam kalori, ini kalori, masanya bukan dalam kilogram, tapi masanya dalam gram. Nanti kalor jenisnya dapatnya kalori per gram derajat Celcius. Jadi ingat, joule itu temennya kilogram. Nih, joule temennya kilogram. Kalau kalori temennya adalah gram. Ingat baik-baik ya. Kita lanjut ke contoh soal.
Nah, contoh soal nomor 1, berapakah kalor? Ingat kalor doang. Kalor doang berarti adalah Ki yang ditanya. Yang ditanya Ki. Yang dibutuhkan untuk memanaskan air bermassa. Berarti ini adalah M. M-nya adalah 500 gram. Dari suhu 20 menjadi 100 derajat Celcius. Nah, ini. Suhunya dari 100 dikurang 20 berarti perubahan suhunya. Saya ulangi, tadi masanya adalah 500 gram, kita tulis M sama dengan 500 gram. Terus kemudian suhunya dari 20 menjadi 100 derajat Celcius, berarti delta T-nya yang besar dikurang yang kecil, berarti 100 dikurang 20 hasilnya 80. Kemudian kalor jenis itu lambangnya adalah C. Kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, berarti C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, perhatiin dulu tadi. Kalori temennya gram. Berarti kalau kalori, ininya gram. Nah, lihat masanya harus dalam gram juga. Nah, ini masanya udah dalam gram. Berarti nggak ada yang harus kita ubah. Berarti kalau ditanya Ki, rumusnya macet, berarti M C delta T. Masanya berarti ya udah 500. C-nya berarti 1, delta T-nya berarti 80. Berarti hasilnya dikali semuanya 5 kali 8 kan 40. Terus sampai nolnya sisa berapa nih? 1, 2, 3. Tuh 2, 3 kali 1 ya hasilnya sama. Berarti 40.000 satuannya joule bukan? Bukan, satuannya adalah kalori. Kenapa? Tadi balik lagi. Lihat, kalor jenisnya kalori per gram derajat Celcius, berarti masanya harus dalam gram, nanti kalornya dalam kalori. Jadi hasilnya 40.000 kalori. Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Nih, lihat. Kalau kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius, berarti masanya dalam gram, kalornya dalam kalori. Nih, berarti hasilnya dalam kalori tadi. Lanjut nomor 2. Logam bermassa 2000 gram. Oh, M-nya berarti M-nya 2000 gram. Dipanaskan dari suhu 30 menjadi 90. Berarti temperatur. Berarti delta T-nya yang besar dikurang yang kecil. 90 dikurang 30. Hasilnya adalah 60. Membutuhkan kalor sebesar. Ini kalor doang. Berarti Ki. Ki-nya adalah 42.000 joule. Hitunglah kalor jenis itu C. Berarti yang ditanya adalah C. Nyari C, rumusnya Ki dibagi M kali delta T. Yang ini rumusnya. Nah, masalahnya adalah kalornya ini dalam joule. Berarti masanya harus dalam kilogram. Tapi kita punyanya dalam gram. Harus diubah dari gram ke kilogram. Dibagi 1000 karena tangganya naik 3. Berarti 2000 dibagi 1000. Nolnya coret 3, berarti 2 bagi 1 hasilnya 2 kg. Nah, ini. C-nya berarti, kan Ki-nya berarti 42.000. Dibagi masanya berarti udah yang pakai kilo ya. 2 dikali delta T-nya adalah 60. Nah, ini kamu bisa sebenarnya nolnya dicoret. Terus 42 bagi 6 hasilnya 7. Ini 1 berarti kan 6 bagi 6 berarti ini nolnya sisa 2 berarti 700 dibagi 2 kali 1 2. 700 bagi 2 hasilnya 350. Satuannya harus dalam, tadi kan Ki-nya dalam joule. Berarti ini joule, masanya dalam kilogram, berarti joule per kilogram derajat Celcius. Jangan sampai salah satuan ya. Nah, lihat lagi. Kalau tadi kalornya dalam joule, masanya dalam kilogram, berarti kalor jenisnya satuannya ini. Joule per kilogram derajat Celcius. Mulai sekarang saya minta pakai satuan, jangan enggak. Nah, kalau kalor menyebabkan perubahan wujud zat, kita lihat ada 3 zat cair, zat padat, dan zat gas. Contoh simpelnya kalau misalnya kamu punya es batu dari kulkas terus kamu taruh di luar. Nah, lama-lama mencair gak tuh es batunya? Mencair kan? Nah, itu berubah wujudnya dari
zat padat, kan es ya, ke zat cair. Kenapa berubah? Karena ada kalor. Karena kalor selain mengubah suhu juga mengubah wujud. Nah, gimana aja perubahan wujudnya? Kita bisa lihat kalau dari cair ke padat itu berarti melepas kalor. Yang hitam itu, lihat yang hitam, melepas kalor. Tapi kalau yang merah membutuhkan kalor. Nah, ini lihat yang merah. Nah, saya ulangin. Kalau dari cair ke padat namanya membeku, berarti melepaskan kalor. Dari padat ke gas namanya menyublim. Contohnya kayak misalnya kapur barus atau kamper. Nah, kemudian dari gas ke cair namanya mengembun. Nah, itu semua yang hitam itu adalah melepaskan kalor. Tapi kebalikannya, dari padat ke cair namanya melebur. Terus dari cair ke gas namanya menguap. Itu kalau kamu masak air terus ada uapnya itu berarti menguap. Terus kemudian dari gas ke padat mengkristal, contohnya dalam proses pembuatan garam. Nah, itu semua membutuhkan kalor. Nah, kita bisa lihat, kita akan fokus di dua peristiwa ini, menguap dan melebur. Melebur itu berarti sama aja mencair ya, dari padat ke cair. Terus menguap itu dari cair ke gas. Nah, ini membutuhkan kalor. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk melebur dan menguap? Kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, untuk melebur namanya kalor lebur. Jadi kalor lebur adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat padat menjadi zat cair. Nah, ini melebur. Nah, rumusnya adalah M kali L. Q itu tadi sama kayak sebelumnya, kalor. M-nya itu massa. L itu adalah kalor lebur. Satuannya SI-nya adalah joule per kilogram. Tapi kalau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair menjadi zat gas namanya kalor uap. Ini menguap. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan MU, di mana Q-nya sama, kalor, SI-nya dalam joule, M-nya massa dalam kilogram, U-nya adalah kalor uap joule per kilogram. Ini SI-nya ya. Kalau bukan SI-nya berarti misalnya Q-nya dalam kalori, M-nya dalam gram, berarti nanti U-nya dalam kalori per gram gitu. Kita ikutin aja sama kayak sebelumnya. Ingat kalau kalori temennya gram, kalau joule temennya kilogram. Contoh soalnya, hitunglah kalor, berarti yang ditanya kalor doang, berarti Q, yang ditanya adalah Q, yang dibutuhkan untuk meleburkan es bermassa. Massanya berarti M-nya 500 gram. Jika kalor leburnya L-nya berarti 336.000, satuannya adalah joule per kilogram. Nah, ini kilogram. Ini joule. Joule itu temennya kilogram. Nah, massanya masih dalam gram, berarti belum temenan nih. Kita ubah dulu dari gram ke kilogram. Naik 3 berarti dibagi 1000, 500 dibagi 1000. Nolnya bisa coret 2, berarti 5 dibagi 10, hasilnya 0,5 kilogram. Ini. Nah, Q rumusnya M kali L, berarti Q-nya massanya adalah 0,5, L-nya adalah 336.000. Nah, ini nolnya di depan bisa dicoret 1. Nah, nolnya di belakang juga dicoret 1. Berarti ini sisa 5 dikali 336, ini nolnya sisa 2. Nah, hasilnya berapa? Ya udah kamu hitung 336 kali 5 berapa? 5 kali 6 30, 5 kali 3 15 sampai 3 18. 5 kali 3 15 sampai 1 16. Nah, 1680. Tadi kan ini nolnya belum kita ajak ya, berarti turun. Berarti hasilnya dalam joule. Jadi karena kita samainnya semua dalam joule sama kilogram, berarti temennya hasilnya nanti dalam joule kalornya. Kemudian, nah ini ada latihan. Saya bahas satu-satu, perhatiin. Berapakah kalor? Berarti yang ditanya adalah Q-nya.
yang ditanya adalah Ki. Untuk memanaskan air bermassa, berarti ini masanya M-nya. Dari suhu 20 menjadi 70, berarti itu delta T-nya. Delta T-nya tinggal dikurang ya. Nah, kemudian kalor jenisnya adalah kalori per gram derajat Celcius. Yang ini adalah C-nya. Nah, kamu lihat, ini kalori, ini gram. Berarti masanya harus dalam gram. Masanya udah dalam gram, berarti nggak ada yang perlu kamu ubah. Jadi kamu tinggal nyari Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q-nya berapa dihasilkan dari masanya kali kalor jenisnya kali perubahan suhunya. Nanti Q-nya dalam kalori satuannya. Terus nomor 2. Jangan lupa pakai satuannya ya. Nomor 2. Berapakah kalor yang dibutuhkan? Oh, ini yang ditanya sama, yang ditanya Q juga. Kalau kalor doang tuh Q. Untuk memanaskan air bermassa, ini M-nya. Dari suhu 25 menjadi berarti ini adalah delta T-nya. Jangan lupa yang besar dikurang yang kecil. Kalor jenisnya ini adalah C-nya. Ingat, ini joule per kilogram. Masanya harus dalam kilogram. Ini udah dalam kilogram. Berarti juga nggak ada yang perlu kamu ubah. Berarti Q, M kali C kali delta T. Lihat di tabelnya, kalau kalor jenisnya joule per kilogram derajat Celcius, masanya dalam kilogram, nanti Q-nya dalam joule. Nomor 3. Logam bermassa 1 kg, berarti ini adalah M-nya, dipanaskan dari suhu 20 menjadi 60, berarti ini adalah delta T-nya. Kemudian ini kalornya, berarti Q-nya. Hitunglah kalor jenis, berarti yang ditanya adalah C. Nomor 3, yang ditanya adalah C-nya. Nah, rumusnya apa? Berarti C sama dengan Q dibagi M kali delta T kan? Nah, Q-nya ini udah ada, masanya dalam kilogram, kalornya dalam joule, berarti juga tidak ada yang harus kamu ubah. Nomor 4. Hitunglah kalor, berarti yang ditanya adalah Q-nya. Nomor 4, yang ditanya adalah Q-nya berapa. Masanya ini 0,8 gram, jika kalor lebur kalor lebur itu adalah L. 80 kalori per gram. Nah, nggak bisa nih, ini baru nggak temenan nih. Ini kalori per gram, ini kilogram. Berarti harus kamu ubah. Masanya harus dalam gram. Berarti masanya harus dalam gram. Gimana caranya dari kilogram ke gram? Berarti dikali 1000. Nah, ini jangan lupa. Masanya dikali 1000 buat jadi gram. Nanti kalornya, Q-nya hasilnya dalam kalori. Ikutin yang ini. Ingat, Q-nya dalam kalori, masanya dalam gram. Jadi ini diubah dari kilogram ke gram masanya. Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan latihannya, dikumpulkan tepat waktu ya.